Terima kasih. Oh, kesempatan bagi Egy Maulana Fikri. Back. Aksi individu yang memukau dari Egy Maulana Fikri. Here it is. Messi! Could it have been any other? Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Cetak gol berkelas tadi malam. Egy Maulana Fikri kembali masuk Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong atau tidak? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terlihat menonton langsung pertandingan Dewa United melawan Persik Kediri. Dengan hadirnya pelatih asal Korea Selatan ini pun membuat Egy Maulana Fikri berharap bisa kembali dilirik. Egy Maulana pun berbicara dengan kedatangan Shin Tae-yong dalam laga melawan Persik Kediri. Pelatih berusia 23 tahun itu mengaku bahwa sebenarnya ia tak mengetahui pelatih Timnas Indonesia itu datang ke stadion. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pasti ada motivasi main di Timnas membela negara, ucapnya. Untuk itu ia termotivasi buat bisa dilirik oleh Shin Tae-yong dan membela tim Merah Putih dalam agenda Timnas ke depannya. Saat ini lebih baik saya fokus ke tim saya, perbaiki apa yang kurang, kerja keras dengan tim, semua kembali ke pilihan pelatih, kata Egy. Pemain bisa bicara dia bagus, tahu apapun, yang penting saya bermain baik saja. Tapi soal pemanggilan itu pilihan pelatih, tuturnya. Pastinya saya termotivasi untuk kembali ke Timnas, pungkasnya. Nova Arianto dan Shin Tae-yong bocorkan skuad Timnas U23 di Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Nova pun membocorkan skuad di Piala AFF U23 2023 akan menggunakan Timnas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games 2023 dan pemain Timnas U20 Indonesia. Ya pasti ada pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin, semua ada kesempatan, kata Nova. Itu akan kita lihat setelah pertandingan-pertandingan uji coba, ya. Ditunggu aja, nanti setelah rapat lagi kita umumkan pemain yang dipanggil, imbuhnya. TC sih belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya. Nah, pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya, kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC, kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak, tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. Kriteria tinggi seleksi Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023 dari postur tubuh hingga kecerdasan. Kriteria tinggi diusung tim pelatih yang melakukan seleksi Timnas U17 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas U-Strip 17 Indonesia, Bima Sakti, beserta jajaran telah menetapkan beberapa kriteria untuk peserta seleksi. Mulai dari postur tubuh yang tinggi hingga tingkat kecerdasan pemain menjadi fokus tim pelatih. Ketum PSSI Erick Thohir juga mendukung adanya psikolog di tim karena di usia 17 tahun butuh sosok yang bisa memahami karakter pemain, ujarnya menambahkan. Kriteria yang diusung PSSI terbilang tinggi karena pemain di usia 17 tahun sudah harus memiliki postur di atas 170 cm. Bahkan khusus kiper harus memiliki postur paling tidak 180 cm. Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas. Kemudian sesuai posisi, misalnya postur tubuh harus seperti back, kiper mutlak tingginya 180 cm ke atas, terang Bima Sakti.
Ditambah lagi, para pemain juga dituntut menguasai teknik dan skill, sementara Indonesia belum memiliki kompetisi yang terstruktur hingga usia bawah. Indra Syafri yang juga ikut dalam proses seleksi pemain timnas U17 Indonesia menjelaskan alasan standar tinggi dipatok pelatih Bima Sakti. Jadi Coach Bima itu sudah punya kerangka tim ya, kata Indra Syafri pada Rabu. Bintang PSIS Alveandra Dewangga masuk skuad timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Duel antara PSS Sleman kontra PSIS Semarang pada laga pekan keempat kompetisi BRI Liga 1 mendapat pantauan dari asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Nova Arianto yang bertugas melakukan scouting pemain timnas Indonesia U23 itu tampak menyaksikan secara serius laga yang berlangsung. Nova Arianto mengatakan kehadirannya pada pertandingan ini tak terlepas dari proses persiapan timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi beberapa kejuaraan. Yang terdekat ialah Piala AFF U23 2023. Scouting pemain pada laga ini karena ada event terdekat timnas Indonesia U23 ialah Piala AFF U23 2023, kata Nova Arianto. Saya mendapat tugas mencari pemain-pemain berusia di bawah 23 tahun yang tampil pada pertandingan antara PSS versus PSIS ini, ia menambahkan. Pada pertandingan ini kita bisa melihat ada beberapa pemain seperti Alveandra Dewangga dan Adi Satrio yang bermain cukup menonjol, ujarnya. Mereka juga berstatus sebagai pemain-pemain yang sudah biasa dipanggil di tim nasional. Saya pikir masih menjadi nama-nama yang akan kembali dipanggil timnas U23, tambahnya. Debut langsung cetak gol kemenangan. Lionel Messi gegerkan dunia barusan aja. Fans Cristiano Ronaldo bisa menangis kejang-kejang dan menderita melihatnya. Messi tidak diturunkan Inter Miami sebagai starter. Bintang Argentina itu hanya menyaksikan dari bangku cadangan saat timnya memecah kebuntuan pada menit ke-44. Kehadiran Messi dan Busquets belum banyak membantu Inter Miami. Alih-alih mencetak gol, Inter Miami justru kebobolan pada menit ke-65 melalui Uriel Antuna. Inter Miami mencetak gol ketika memasuki injury time. Lionel Messi membobol gawang Cruz Azul lewat eksekusi tendangan bebas. Gol Messi sekaligus menjadi penutup pertandingan kali ini. Inter Miami menang 2-1 atas Cruz Azul. Ini menjadi penanda debut Messi di Inter Miami. Juara Piala Dunia 2022 itu langsung diberikan ban kapten Vice City di lapangan. Messi bukan satu-satunya pemain Inter Miami yang debut pada pertandingan ini. Sergio Busquets juga memainkan laga pertamanya.